Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Zafir Prayata. Pada malam kali ini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat dengan model basis bahasa Python dan modul utama yaitu modul PyGame. Program ini saya namakan Daily Math Program. Dengan tujuan saya membuat ini adalah untuk membuat para siswa-siswa untuk mengatur kegiatan belajar mereka supaya lebih efektif dan bisa membuat kegiatan belajar mereka diatur sesuai keinginan mereka sendiri. Dalam program ini saya membuat berbagai function dalam program ini. Pada bagian pertama, disinilah program modul PyGame mulai dijalankan dengan skala yang sudah diatur 1000 kali 700 pixel. Gambar background dimuat dan diskalakan agar pas dengan layar. Dan juga ada variabel-variabel global seperti text, XP, level, mood, dan daily goal juga disiapkan di sini sebagai penyimpanan data sementara selama program berjalan. Nah, di function pertama ini ada function save task. Adalah untuk menyimpan semua data tugas ke dalam file text JSON-nya agar data tidak hilang saat program ditutup. Selanjutnya ada function load task. Digunakan untuk membaca kembali data dari text JSON saat program dijalankan. Fungsi ini juga memiliki mekanisme seperti perbaikan data lama. Jika ada tugas dari data lama yang belum memiliki field kategori atau done, program akan otomatis menambahkan agar tidak ada terjadinya error. Di function selanjutnya ada function add task atau menambahkan task. Di function ini, si user dapat menginputkan tugas mereka ke dalam program agar dapat tersimpan. Dengan mengklik tombol A, dan akan muncul sebuah perintah untuk si user memasukkan tugas. Misal tugas untuk membuat presentasi. Dan kemudian akan muncul deadline-nya kapan. Semisal deadline-nya saya buat 5 hari. Dan ini akan langsung tersimpan ke dalam programnya. Selanjutnya ada function detect priority. Jika user menginputkan task dan di dalam task tersebut ada kata di antara kata ujian, kata tugas, kata presentasi, kata PR, dan kata deadline, maka itu akan dianggap sebagai important word atau kata-kata yang penting dan akan diprioritaskan di dalam program. Dan ini nanti bakal ada hubungannya dengan function selanjutnya. Selanjutnya ada function detection kategori. Function ini adalah untuk mengelompokkan tes yang diinputkan user ke dalam suatu kategori seperti matematika yang akan dikategorikan ke dalam studi, presentasi ke dalam kategori school, volley ke dalam kategori olahraga atau sport, dan coding akan dimasukkan ke dalam kategori programming. Jika tidak ada ini semua, maka akan dibuat general. Selanjutnya ada function complete task. Di sini jika si user sudah menyelesaikan tugas tersebut dan ingin menghapus dari program ini, maka si user bisa mengklik tombol C seperti pada contoh di sini dan akan muncul perintah untuk menghapus nomor task yang akan diselesaikan atau yang ingin mau dihapus. Misal tugas presentasi yang sudah dikerjakan, maka kita bisa mengklik tombol 1 dan ini akan otomatis terhapus. Selanjutnya ada function set daily goal. Di sini si user bisa menginputkan atau mengatur goal mereka untuk misal mereka ingin menyelesaikan tugas mereka berapa tugas mereka di hari itu. Misal si user memiliki 5 tugas tetapi hanya ingin menyelesaikan 2 tugas saja, maka si user tinggal
mengklik tombol G, dan menginputkan target yang ingin diselesaikan si user. Misal 2 gol saja. Dan ini akan langsung terjalankan dalam program. Dan function selanjutnya ada mood detection. Mood detection ini juga sangat penting jika siswa ingin belajar secara efektif. Dan ini akan dihitung sebagai persentase di sini. Jadi jika masih ada tugas yang belum diselesaikan, dan jika saya langsung contohkan saja, si user ingin melihat mood mereka di hari itu, maka langsung pencet tombol M, dan bagaimana perasaan. Makanya di sini si user diminta untuk menginputkan perasaan mereka di hari itu. Misal si user hari ini happy nih, maka mood happy ini akan langsung muncul di program. Dan jika mood si user kurang menyenangkan di hari itu, maka kita bisa coba mengisikan seperti si user, aku hari ini lelah. Dan itu juga akan mengaruhi, dan ini akan muncul di program, dan itu juga akan mempengaruhi productivity score-nya si user. Jadi mereka bisa mengetahui seberapa seberapa besar persen mereka produktif di hari itu juga. Dan selanjutnya ada function stress warning. Di sini jika si user terlalu banyak memiliki tugas di hari itu juga, seperti tugas night, deadline-nya 3 hari, tugas ujian AI, deadline-nya 5 hari. Dan misal si user memiliki 5 tugas dalam hari itu juga, itu akan langsung muncul eh, tulisan stress warning di sini. Itu akan memperingatkan si user agar untuk tidak segera menyelesaikan tugasnya. Nah, seperti tugas apa lagi ya? Ujian math, deadline-nya 2 hari lagi. Nah, di sini bakal muncul sebuah tulisan too many tasks, dan ini akan menjadi peringatan untuk si user karena memiliki terlalu banyak tugas. Itu akan menjadi peringatan atau sebuah apa ya, kayak seperti mengingatkan user di hari itu juga dia memiliki sangat banyak tugas. Selanjutnya ada function calculate productivity. Function ini digunakan untuk memperlihatkan seberapa produktif si user dalam mengerjakan tugas di hari itu. Jadi si user dapat melihat seberapa besar produktivitasnya di hari itu juga. Dan di function selanjutnya ada smart recommendation. Jadi di sini si user bisa mendapatkan rekomendasi dari program tugas yang mana dulu yang harus diselesaikan. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan add task, function add task tadi, yaitu function yang menambahkan tugas tadi. Dengan kata dengan si user menginputkan tugas, dan di dalam kata itu ada kata presentasi, tugas, ujian, itu akan langsung direkomendasikan terlebih dahulu karena dia memiliki kedudukan high. Nah, seperti ujian math, dan itu
deadline-nya dalam 2 hari lagi. Jadi itu sangat penting dan harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi si user mendapatkan rekomendasi agar menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu atau belajar sebelum ujian ini. Karena 2 hari lagi akan deadline. Dan di function selanjutnya ada smart schedule. Jadi si user bisa membuat jadwal mereka sendiri dan dengan saran dari program. Dengan mengklik tombol S dan si user diminta untuk menginputkan dia akan memulai belajar pada jam berapa, semisal pada jam 2. Jarak dan jika si user ingin ada gap atau waktu untuk istirahat, maka si user langsung menginputkan saja berapa jam gap di sela-sela belajar mereka. Seperti contoh 2 jam. Dan ini akan langsung terakumulasikan dan dia mendapatkan rekomendasi tersebut. Function selanjutnya di program ini juga menyediakan timer untuk si user. Jadi dengan mengklik tombol F dan dia ingin mengerjakan tugas tersebut selama berapa menit, si user dapat menginputkan misal 30 menit. Maka di sini timer akan berjalan. Jika ingin menghentikan timernya, klik tombol X. Nah, di function selanjutnya ada function reward. Jika goalnya sudah tercapai dengan menghapus tugas yang sudah diinputkan user, seperti menyelesaikan tugas presentasi. Maka di sini si user mendapatkan reward sebagai self rewardnya karena telah menyelesaikan goal targetnya di hari itu juga. Dan jika ingin menutup layar rewardnya ini, tinggal mengklik space. Dan selanjutnya ada function draw text. Function draw text di sini adalah untuk menampilkan semua font atau tulisan di dalam program ini. Dan itulah program saya, yaitu Daily Math Program yang berfungsi untuk memudahkan siswa-siswa untuk mengatur jam belajar mereka, mengatur kegiatan belajar mereka agar lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih.